8 yang 5 dikasihkan di Masjid Agung ini, terus ada yang di Mangkubumen, terus ada yang di Kepatihan, dan ada yang di Puro Pakualaman. Jumlahnya semuanya ada 8. Itu terdiri dari Paraden Kakung, Paraden Putri, terus ada Pawuhan, ada udik-udik, dan segala macamnya itu. Itu terdiri dari rangkaian hasil bumi. Intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya selama ini kita diberi rezeki yang halal thayyiban buat masyarakat luas, khususnya di wilayah Yogyakarta, di Indonesia pada umumnya. Kenang-kenangan dari Ngarso Dalem untuk rakyatnya semuanya rukun, rakyat Jogja juga makmur, sejahtera, bahagia selalu. Ngawi. Ngawi Jawa Timur ya? Ya, ya. Lalu Ibu sudah berapa kali melihat atau Oh, baru sekali ini udah 47 tahun. Baru sekali ini, biar selamat, panjang umur, dapat rezeki yang lancar. Kagum banget ya ini, karena luar biasa ketika kita datang ke sini itu kita sudah 5:30 dari rumah, ternyata di sini sudah banyak orang juga di sini ya. Artinya ya kami sebagai warga Jogja terutama, dan satu event 1 tahun sekali ini, dan hal yang sangat kita tunggu-tunggu ini ya ngalah berkah Sultan ya, karena kita juga warga Yogyakarta, dan dari apa yang hari ini ada, kita ingin ada kesan lah ya, untuk terutama untuk semuanya, satu rombongan dari Kulon Progo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Siang hari ini kita ingin mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan acara tradisi budaya yang sudah berumur ratusan tahun, yaitu Grebeg Mulut Keraton Yogyakarta. Nah, tradisi budaya ini bertepatan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Nah, hari ini hari Senin 16 September 2024, Keraton Yogyakarta kembali menggelar tradisi tahunan Grebeg Maulud di tahun Jawa 1958. Nah, untuk penyelenggaraan tahun ini sama dengan penyelenggaraan Grebeg Sawal maupun Grebeg Besar, di mana pelaksanaan prosesi gunungan tidak diperebutkan namun dibagikan. Nah, kemudian untuk pelaksanaan Grebeg Mulut tahun ini diawali dengan iring-iringan bergodo prajurit, 2 gunungan Kakung, Gunungan Estri, Gunungan Gepak, Gunungan Darat, dan Gunungan Pawuan. Gunungan yang berada di bangsal Ponconiti, Kemandungan Lor, akan dibawa oleh Konco Abang melalui Regol Brojonolo, Sitinggil Lor, pagelaran Keraton Yogyakarta. Dan selanjutnya iring-iringan keluar lewat pintu barat pagelaran Keraton Yogyakarta menuju Masjid Gede Kauman untuk didoakan dan dibagikan kepada masyarakat. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa hari ini gunungan akan dikawal oleh 10 bergodo prajurit keraton, yaitu Bergodo Wirobrojo, Bergodo Daeng, Bergodo Patangpuluh, Bergodo Jogokaryo, Bergodo Prawirotomo, Bergodo Ketanggung, Bergodo Mantri Jeru, Bergodo Nyutro, Bergodo Bugis, dan Bergodo Surakarso. Nah, kemudian untuk Bergodo Surakarso mengawal gunungan sampai dengan halaman Masjid Gede Kauman. Sedangkan untuk Bergodo Bugis akan mengawal Ubo Rampe Gunungan hingga Kepatihan. Sementara gunungan untuk Puro Pakualaman akan dikawal oleh Bergodo prajurit Puro Pakualaman, yaitu Dragunder dan Pelangkir. Nah, kemudian pada Grebeg kali ini juga nanti akan dikawal oleh 4 ekor gajah dari Kebun Binatang Gembira Luka Yogyakarta. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami untuk menyaksikan perayaan Grebeg Maulud Keraton Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di sisi barat alun-alun utara Yogyakarta, tepatnya di depan gapura Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Nah, kalau kita perhatikan saat ini terlihat banyak sekali masyarakat ya, ratusan bahkan ribuan orang masyarakat maupun wisatawan sudah menunggu iring-iringan Grebeg Maulud siang hari ini dengan berdiri di sepanjang jalan alun-alun utara maupun area depan Masjid Gede Keraton Yogyakarta. Nah, selanjutnya kita akan melihat suasana di halaman Masjid Gede Kauman teman-teman, dan terlihat saat ini suasananya cukup ramai dan sudah dipenuhi masyarakat ya yang ingin menyaksikan upacara grebeg pada siang hari ini di halaman masjid ya.
Nah, selanjutnya lokasi kita saat ini berada di Jalan Alun-Alun Utara, tepatnya di utara gapura Jalan Rotowijayan. Dan kalau kita perhatikan, baik di halaman masjid tadi maupun di lokasi kita saat ini terlihat sama-sama penuh ya, sepanjang jalan baik di kanan kiri Jalan Alun-Alun Utara dipenuhi dengan wisatawan ataupun masyarakat yang antusias untuk menyaksikan upacara grebek pada siang hari ini. Nah teman-teman, iring-iringan bergodo prajurit Kraton Yogyakarta diawali dengan bergodo Wirobrojo. Dan kalau kita perhatikan di barisan terdepan nampak cucu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yaitu Raden Mas Drastya Wironegoro sebagai Kapten Bergodo Wirobrojo. Nah teman-teman, Bergodo Wirobrojo, ada yang mengatakan Bergodo Lombok Abang Wirobrojo berasal dari kata Wiro dan Brojo. Kata Wiro berarti berani dan Brojo berarti tajam. Secara filosofis, Wirobrojo berarti prajurit yang sangat berani dan tajam panca inderanya. Mereka selalu peka dengan keadaan, pantang menyerah dalam membela kebenaran, dan pantang mundur sebelum musuh dikalahkan. Klebet prajurit Wirobrojo adalah gulo kelopo berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar putih. Pada setiap sudut dihias dengan centung warna merah seperti ujung cabai merah ataupun kuku bimo. Nah, di belakang prajurit Bergodo Wirobrojo ini ada Bergodo Daeng. Nah, nama Bergodo Daeng ini berasal dari sebutan gelar bangsawan di Makassar. Pada awalnya prajurit Daeng memang berasal dari Makassar, namun saat ini sudah tidak terdiri lagi dari orang-orang Makassar. Nah, klebet prajurit Daeng adalah Bahning Sari berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar putih dan di tengahnya terdapat bintang segi 8 berwarna merah. Bahni berarti api dan Sari berarti indah. Jadi klebet ini memiliki makna bahwa Daeng adalah prajurit atau pasukan yang tidak pernah menyerah karena keberaniannya. Sama seperti semangat inti api yang tidak pernah kunjung padam. Nah, selanjutnya di belakang Bergodo Daeng ini ada Bergodo Patangpuluh. Nah, klebet prajurit Bergodo Patangpuluh ini adalah Cakragora berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hitam. Di tengahnya terdapat bintang segi 6 berwarna merah. Cakra adalah senjata berbentuk roda bergerigi dan gora berarti dahsyat dan menakutkan. Nah, klebet ini memiliki makna bahwa Patangpuluh adalah pasukan yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa sehingga segala musuh seperti apapun bisa terkalahkan. Nah, di belakang Bergodo Patangpuluh ini ada Bergodo Jogokaryo. Nah, nama Bergodo Jogokaryo berasal dari kata karyo, kata yang juga berarti menjaga atau karya, yang berarti tugas atau pekerjaan. Nah, secara filosofis Jogokaryo bermakna prajurit yang mengemban tugas selalu menjaga dan mengamankan jalannya pelaksanaan pemerintahan dalam kerajaan. Nah, klebet prajurit Jogokaryo adalah papasan berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar merah dan di tengahnya terdapat lingkaran warna hijau. Papasan mungkin berasal dari nama tumbuhan atau burung papasan, namun ada pendapat lain yang menyatakan kalau papasan berasal dari kata papas menjadi amapas yang berarti menghancurkan. Sehingga papasan berarti pasukan pemberani yang dapat menghancurkan musuh. Nah, Bergodo selanjutnya ini adalah Bergodo Prawirotomo. Nama Bergodo Prawirotomo berasal dari kata prawiro dan tomo. Kata prawiro atau prawira berarti berani atau perwira. Kata tama atau tomo dalam bahasa Sangsekerta berarti utama atau lebih. Sedang dalam bahasa Kawi berarti ahli atau pandai. Sehingga secara filosofis Prawirotomo bermakna prajurit yang pemberani dan pandai dalam setiap tindakan. Selalu bijak walau dalam suasana perang. Nah, klebet prajurit Prawirotomo adalah banteng ketaton berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hitam. Di tengahnya terdapat lingkaran warna merah. Geni berarti api dan rogo berarti sakit. Klebet ini memiliki makna bahwa Prawirotomo adalah pasukan yang diharapkan dapat selalu mengalahkan musuh dengan mudah. Nah, selanjutnya Bergodo berikutnya adalah Bergodo Ketanggung.
Nah, nama Bergodo Ketanggung berasal dari kata tanggung yang mendapat awalan ke. Tanggung berarti beban atau berat, sedangkan awalan ke bermakna sangat. Sehingga secara filosofis Ketanggung bermakna pasukan dengan tanggung jawab yang sangat berat. Nah, klebet prajurit Ketanggung adalah cakra swandana, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hitam. Di tengahnya terdapat bintang persegi 6 berwarna putih. Cakra berarti senjata berbentuk roda bergerigi, swandana berarti kendaraan atau kereta. Nah, selanjutnya di belakang Bergodo prajurit Ketanggung ini ada Bergodo Mantri Jeru. Nama Bergodo Mantri Jeru ini berasal dari kata mantri dan jeru. Mantri berarti juru bicara, menteri atau jabatan di atas bupati. Jeru berarti dalam, sehingga secara filosofis mantri jeru bermakna prajurit yang mempunyai wewenang ikut ambil bagian dalam memutuskan hal-hal dalam lingkungan keraton. Nah, klebet prajurit mantri jeru adalah Purnomo Sidi, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hitam. Di tengahnya terdapat lingkaran berwarna putih. Purnomo berarti bulan penuh dan Sidi berarti sempurna, sehingga klebet ini memiliki makna bahwa mantri jeru adalah pasukan yang diharapkan selalu memberikan cahaya dalam kegelapan. Nah, selanjutnya di belakang Bergodo Mantri Jeru ada Bergodo Nyutro. Nama Bergodo Nyutro berasal dari kata dasar sutra yang mendapat awalan N. Kata sutra atau sutro dalam bahasa Kawi berarti unggul atau ketajaman. Sedang dalam bahasa Jawa Baru mengacu pada kain sutra yang halus. Sedangkan tambahan N memberikan arti makna aktif sehubungan dengan sutra. Sehingga prajurit Nyutro merupakan pengawal pribadi Sultan yang secara filosofis bermakna prajurit yang sehalus sutra dan selalu mendampingi dan menjaga keamanan raja, tetapi memiliki ketajaman rasa dan keterampilan yang unggul. Nah, klebet prajurit Nyutro adalah Podangi Sepsari dan Padma Sri Krishna, sehingga klebet Nyutro merah memiliki makna sebagai pasukan yang selalu memegang teguh keluhuran, sedangkan Nyutro hitam memiliki makna pasukan yang selalu membasmi kejahatan seperti yang dilakukan oleh Sri Krishna. Nah, teman-teman, selanjutnya kalau kita perhatikan di depan kita terlihat ada iring-iringan. Nah, iring-iringan ini adalah iring-iringan dari Manggolo Yudo, yaitu Panglima Bergodo prajurit Keraton Yogyakarta, di mana yang menjabat sebagai Manggolo Yudo saat ini adalah Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro. Nah, iring-iringan selanjutnya ini ada 4 ekor gajah yang ikut mengawal dalam upacara Grebeg Mulut siang hari ini. Jadi 4 ekor gajah ini berasal dari kebun binatang Gembira Loka, di mana 2 ekor gajah memakai simbol Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan warna hijau. Kemudian di belakangnya ada gajah yang menggunakan simbol dari Kadipaten Pakualaman dengan warna kain ungu ya.
Nah, iring-iringan selanjutnya ini adalah 2 orang penari yang diikuti di belakangnya seperangkat gamelan yang dibunyikan sambil berjalan. Dan di sini cukup unik teman-teman ya, karena gamelan ini dibawa oleh 4 orang abdi dalam dan 1 orang penabuh gamelan di tengahnya. Nah, selanjutnya yang ada di depan kita ini adalah Bergodo Surokarso. Nah, nama Bergodo Surokarso berasal dari kata suro dan karso. Kata suro berarti berani, sedangkan karso berarti kehendak. Sehingga secara filosofi Surokarso bermakna prajurit yang pemberani dengan tujuan selalu menjaga keselamatan Adipati Anom atau putra mahkota. Nah, dalam upacara grebek kali ini Bergodo Surokarso bertugas mengawal gunungan yang dibawa ke Masjid Gede Kauman. Nah, klebet prajurit Surokarso adalah pareanom berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hijau. Di tengahnya terdapat lingkaran dengan warna kuning. Pareanom berasal dari kata pare, sejenis tanaman berbuah yang merambat. Dan kata anom berarti muda, sehingga klebet ini memiliki makna bahwa Surokarso adalah pasukan yang selalu bersemangat dengan jiwa muda. Nah, selain dikawal oleh 4 ekor gajah, dalam grebek mulut kali ini juga dikawal oleh 3 ekor kuda putih. Nah, teman-teman, dalam grebek mulut kali ini terdapat 5 jenis gunungan yang dikeluarkan Keraton Yogyakarta. Antara lain ada Gunungan Kakung, Gunungan Putri, Gunungan Pauhan, Gunungan Kepak, dan Gunungan Darat. Nah, yang terlihat di depan kita ini adalah Gunungan Kakung atau jaler, berbentuk kerucut, tingginya menjulang. Kerangkanya menggunakan besi. Gunungan ini terdiri dari baderan, bendul, sangsangan, dengul, pelokan, dan tengkilan kacang. Nah, baderan merupakan kue dari tepung beras yang dibentuk menyerupai ikan bader atau tawes dan berjumlah 5 buah yang ditancapkan pada bagian puncaknya. Nah, di bawah baderan ini ada bendul yang disusun melingkar. Nah, bendul ini adalah kue tepung beras berbentuk bola-bola kecil, warnanya coklat ya, sama seperti baderan. Di bawah rangkaian bendul terdapat sangsangan. Sangsangan atau kalung merupakan rangkaian telur asin yang dipasang melingkar hingga menyerupai kalung. Nah, kemudian sisi permukaan Gunungan Kakung ini ditutup dengan tengkilan kacang. Jadi tengkilan kacang ini merupakan rangkaian kacang panjang, cabai merah, cabai hijau, dan kucu atau kue kecil dari ketan yang dibentuk bulat.
Semuanya diikat dan diberi tangkai bambu yang disebut sujen. Nah, kemudian badan gunungan dihias dengan dengul dan pelokan. Jadi dengul ini adalah telur rebus yang diberi tangkai dari bambu, sedangkan pelokan merupakan telur dadar. Nah, Gunungan Kakung sendiri ini ditempatkan pada jodang ya, atau kotak kayu yang berfungsi sebagai tandu. Nah, gunungan selanjutnya ini ada Gunungan Estri atau Gunungan Wadon atau Gunungan Perempuan. Nah, gunungan ini memiliki bentuk seperti bokor. Bagian dasar gunungan ini lebih kecil daripada bagian tengah dan kembali mengecil di bagian atasnya. Nah, gunungan ini bagian rangkanya terbuat dari bambu dan bagian atas gunungan ini atau mustokonya terbuat dari kue ketan yang berwarna hitam. Dan uniknya, Gunungan Estri terdapat satu bakul wajik yang disusun berlapis dengan tiwul, dan wajik yang merupakan makanan kelas atas namun dicampur dengan tiwul yang merupakan makanan rakyat. Kebanyakan merupakan simbol kedekatan raja dengan rakyatnya. Nah, di antara gunungan lainnya, Gunungan Estri ini menjadi gunungan yang dibuat pertama kali, dan proses pembuatannya dikenal dengan upacara numplak wajik. Nah, di belakang Gunungan Estri ini ada gunungan yang mirip juga dengan Gunungan Estri, yaitu Gunungan Darat, di mana rangkanya juga terbuat dari bambu, namun mustokonya tidak berwarna hitam tapi berwarna-warni. Nah, gunungan yang lainnya adalah Gunungan Gepak dan Gunungan Pawuan. Nah, untuk Gunungan Pawuan ini adalah gunungan yang mirip dengan Gunungan Estri ataupun Gunungan Darat, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, Gunungan Pawuan ini berasal dari kata uwuh yang berarti sampah. Jadi gunungan ini dinamakan demikian karena berisi segala macam sisa bahan gunungan yang lain, dan Gunungan Pawuan ini dibuat agar tidak ada material yang terbuang percuma. Nah, teman-teman, selanjutnya setelah gunungan didoakan, maka gunungan akan dibagikan ya. Jadi terlihat di depan kita ini adalah suasana saat pembagian gunungan di halaman Masjid Gede Kauman, dan terlihat sangat ramai sekali ya, meski tidak ada sesi rayahan atau gunungan yang dipeributkan masyarakat, namun terlihat masyarakat tetap antusias untuk mendapatkan bagian gunungan pada siang hari ini. Garebeg Keraton Yogyakarta ini maknanya untuk memperingati kelahiran baginda Nabi besar Rasulullah SAW, supaya lebih dikenal masyarakat lagi, supaya kita bersiar di dalam agama Islam ini kita lebih baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi kita rahmatan lil alamin, bisa masuk ke segala lini apapun, khususnya di budaya Yogyakarta ini, untuk memperingati kebesaran baginda ini memang sangat penting sekali dan harus kita peringati setiap tahunnya. Ini udah agenda rutin dari Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Begitu. Kalau untuk tahun ini Keraton Yogyakarta untuk gunungannya ada berapa Bapak ya jumlahnya? Dan ada 8, yang 5 dikasihkan di Masjid Agung ini, terus ada yang di Mangkubumen, terus ada yang di Kepatian, dan ada yang di Puro Pakualaman. Jumlahnya semuanya ada 8. Itu terdiri dari Paraden Kakung, Paraden Putri, terus ada Pawuhan, ada udik-udik, dan segala macamnya itu. Itu terdiri dari rangkaian hasil bumi. Intinya kita bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya selama ini kita diberi rezeki yang halal thayyiban buat masyarakat luas, khususnya di wilayah Yogyakarta, di Indonesia pada umumnya, gitu, Mbak. Kalau Grebek Mulot dibanding grebek-grebek yang lain yang diadakan Keraton Yogyakarta apa? Bedanya kalau Grebek Mulut ini yaitu tadi kita mengambil dari filosofi agama Islam, kita lebih ke masyarakat yang beragamis. Jadi kita karena kita sebagai orang Muslim ya, memeluk agama Islam ini sangat penting sekali karena menyangkut hubungan kita dengan hak minallah tadi, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi beda antara grebek-grebek yang lain dengan grebek Maulid gitu, Mbak. Ini sudah dari tanggal berapa kemarin ya? 14 kita mengadakan tumplak wajik, kita mengadakan tuburan, terus 3 hari kemudian ini puncaknya pada tanggal kalau nggak 17 ya sekarang ya, 16 malam 17 untuk kita mengadakan perayaan seperti ini, mengantar paraden ke Masjid Agung Besar Keraton Yogyakarta gitu, Mbak. Mau dengan Bapak siapa? Bapak Koswanto, ya. Dari Kawedanan Widya Budaya. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu. Selamat siang. Maaf, dari warga mana Ibu? Saya dari Samigalo, Kulon Progo. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Dian Maya. Ya. Ayo. Maaf, dengan Ibu siapa? Bu Sudarti. Warga dari mana Ibu? Sama juga. Sama Sidoarjo Samigalo. Kulon Progo Ibu ya? Ya. Lalu ibu-ibu semua ini tadi sampai di halaman Masjid Gede Kauman ini dari jam berapa Ibu? Dari rumah kami tadi berangkatnya jam 5:30 sampai sini tadi jam 7 kurang. Oh, sudah berapa kali ibu-ibu semua melihat acara grebek di halaman Masjid Gede Kauman ini Ibu? Kalau untuk yang di halaman masjid ini saya baru perdana ini, baru 1 kali ini. Wow, Ya. baru pertama kali Iya. ini ya. Lalu kesannya bagaimana setelah melihat atau sampai di halaman Masjid Gede Kauman ini Ibu? Gimana Mbak? Kesannya bagaimana setelah sampai di halaman Masjid Gede Kauman ini? Tentunya saya sangat merasa senang dan bangga juga jadi warga Yogyakarta. Permisi Ibu, Selamat pagi. siang. Selamat pagi menjelang siang ya. Oh, ya. Udah panas soalnya. Mau dengan Ibu siapa? Dengan Bu Prapti Warga atau pengunjung dari mana Ibu? dari Samigalo, Kulon Progo. Oh, kenapa ibunya tertarik melihat acara grebek di halaman Masjid Gede Kauman ini? Ya karena ini event yang hanya 1 tahun sekali ya. Dan kami jauh dari kota, jadi ini sekalian rombongan sama ibu-ibu semuanya dalam satu kampung ini hari ini mengeluangkan waktu untuk kesini ya. Sang pertama kali sampai di halaman Masjid Gede Kauman dengan ada acaranya grebek di tahun ini, bagaimana Ibu kesannya? Ya kami sangat kagum banget ya ini karena luar biasa ketika kita datang ke sini itu kita sudah 5:30 dari rumah, ternyata di sini sudah banyak orang juga di sini ya. Artinya ya kami sebagai warga Jogja terutama dan satu event 1 tahun sekali ini dan hal yang sangat kita tunggu-tunggu ini ya ngalah berkah Sultan ya, karena kita juga warga Yogyakarta dan dari apa yang hari ini ada, kita ingin ada kesan lah ya untuk terutama untuk semuanya satu rombongan dari Kulon Progo. Harapan Ibu sebagai warga Kulon Progo dengan adanya melihat grebek di halaman Masjid Gede Kauman ini, apa Ibu harapan sebagai warga Jogja? Ya harapannya agenda seperti ini bisa dilakukan rutin dan menjadi agenda rutin. Kemudian kita berharap tahun depan masih bisa lagi ya, dengan kondisi yang panas seperti ini semuanya tertib, akur, rukun, damai dan ayem sekali. Jadi tidak terasa panas ya di sini. Amin. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama. Semoga sehat selalu Ibu semua. Amin amin. Ya ini bleder ngerembokol kita. Kau dengan nama siapa ini? Tama Ya, warga dari mana? dari Bandung. Ya, tadi dapat apa di? Dapat ini aja. Oh ya, kacangnya ya. Iya. Lalu rencananya mau diapakan ini? Mau dibuat masak. Sudah berapa kali melihat acara grebek di Masjid Gede Kauman ini? Udah 3 kali. 3 kali ya. Lalu gimana perasaannya tadi mendapatkan apa ini tadi? Apa aja? Desek-desekan sekali. Dapatnya juga susah, dadak dapat tabrakan juga. Ya. Oke, sehat selalu ya Mas
terima kasih. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Maaf, dengan Ibu siapa? Ibu Toyo. Warga dari mana Ibu? Dari Ngawi. Ngawi, Jawa Timur ya? Ya. Lalu Ibu sudah berapa kali melihat atau Oh, baru sekali ini udah 47 tahun. Baru sekali ini. Aslinya Taman Sari. Ngeledok Tejokusuman. Lalu kesannya bagaimana melihat acara grebek di tahun ini? Ya ini anak cucu pengen tahu. Hah? Harapannya apa Ibu melihat acara grebek? Ya biar selamat, panjang umur, dapat rezeki yang lancar. Lalu Ibu tadi mendapatkan apa Ibu? Ini cucu yang dapat cucu itu, ini cucuku. Nanti ini rencananya mau diapakan? Ya mau dipasang di kamar. Di rumah. Di rumah ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama ya. Kak, dapat ini ya? Oh iya. Oh, dari mana? Dari Jogja. Dari Jogja. Sudah berapa kali melihat acara grebek? Sudah sering. Mau dengan siapa? Dengan Mbak Emilia. Warga dari mana Mbak? Dari Jogja aja. Lalu tadi ini ya, alhamdulillah mendapatkan apa ini Mbak ya? Ya gunungan. Lalu rencananya mau diapakan ini Mbak tadi ya? Ya ini kenang-kenangan dari Ngarso Dalem untuk rakyatnya semuanya rukun, rakyat Jogja juga makmur, sejahtera, bahagia selalu. Amin. Sudah berapa kali Mbaknya melihat acara atau mengikuti acara grebek di Sudah sering, setiap kali ada grebek pasti nonton. Kesannya bagaimana tadi ya? Itu tadi dapat Ya kita dalam rangka melestarikan budaya juga tradisi kota terutama Keraton Yogyakarta, kita pasti apapun yang kita akan kita lakukan untuk melestarikan budaya. Terima kasih. Sidik roto. Karo mawon ngeten iki lho. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada siang hari ini untuk mengikuti upacara tradisi Grebek Mulut Keraton Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.